8. Doa. Rob kamu berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkanmu. Quran Surat 40 ayat 60. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan buruk dan munkar. Al-Quran Surat 29 ayat 45. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, dan ini sukar sekali kecuali bagi orang yang rendah hati. Al-Quran Surat 2 ayat 45. 58. Apakah doa itu? Doa itu untuk menempatkan diri kita bersentuhan dengan Tuhan, mengingatkan diri kita akan keagungan, kebaikan, dan keindahannya, mengingatkan kembali bagaimana kita dapat meningkatkan akhlak yang telah Dia tanamkan di dalam diri kita. Ingat, mensyukuri kesuksesan yang telah Dia letakkan di hadapan kita, dan mohon pertolongannya agar memudahkan kita untuk berbuat baik dan menjauhkan perbuatan jahat. Doa juga membuat kita supaya kita bisa melihat kehidupan diri kita sendiri dengan segala keberhasilannya maupun ketidakberuntungannya dalam arti yang hakiki, dan membuat diri kita merenung sejenak untuk melihat apa yang akan kita perbuat dalam pandangan yang dikehendaki Tuhan untuk kita perbuat. 58. Apakah doa itu perlu? Sebagaimana jasmani membutuhkan makanan, kebersihan dan latihan untuk membuatnya bugar untuk hidup setiap hari, ruhani atau jiwa itu pun membutuhkan makanan rohani demi perkembangannya. Dengan demikian akhlak dan sikap seseorang itu pun tetap baik dan sehat. Kebutuhan rohani disediakan oleh amal perbuatan ibadah dan pengabdian, yang paling penting dan perlu sering dilakukan adalah doa. Tanpa memberikan kebutuhan tersebut bisa melemahkan kemuliaan orang, merusak kemampuannya untuk berbuat baik dan menjauhkan kejahatan. Sebagaimana tak cukup makanan membuat badan jasmaninya tidak bugar untuk bekerja dan rentan terhadap penyakit. 59. Hal apakah yang paling penting diajarkan Islam mengenai doa? Di antara yang penting lainnya mengenai doa, pertama-tama seseorang harus melaksanakan doa seolah-olah ia melihat Tuhan, atau paling tidak, menyadari bahwa ia ada di hadapan Tuhan. Ini maknanya bahwa doa itu harus dilaksanakan dengan penuh perhatian, memusatkan pikiran dan dengan perasaan hati, seperti halnya kita berbicara kepada seseorang yang ada di hadapan kita. Hal penting lainnya yang diajarkan Islam, tujuan utama salat itu ialah menuntun seseorang untuk berbuat baik, mencegah perbuatan jahat, dan untuk berbuat lebih baik lagi terhadap orang lain. Jika doa itu tidak memiliki pengaruh ini dalam kehidupan dan sikap seseorang sehari-hari, itu artinya, ia tidak melaksanakan doa secara benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. 60. Bagaimana seseorang melakukan doa dalam Islam? Doa, sudah tentu, dalam pengertian umum adalah menghadap Tuhan. Islam menjelaskannya secara khusus mengenai doa ini agar membuatnya sistematis dan untuk memudahkan seluruh masyarakat untuk berdoa berjamaah. Detailnya doa dalam Islam dapat diperoleh dalam banyak kitab. Singkatnya, sikap badan tertentu dilakukan, i'tidal, ruku, sujud, dan duduk di lantai, yang masing-masing dilakukan bacaan doa dan ucapan-ucapan lainnya memuji dan meninggikan Tuhan. Inilah doa yang dilakukan terus-menerus yang dinamai sholat, dan dilaksanakan secara berjamaah, jika memungkinkan, ditetapkan 5 kali sehari. Terpisah dari sholat, seseorang dapat berdoa kepada Tuhan di setiap waktu, maupun di setiap situasi, bisa menggunakan kata-kata yang dipilih orang tersebut. 61. Apakah manfaatnya berbagai sikap selama sholat? Ini untuk memberikan tekanan dan perasaan yang lebih kuat terhadap kata-kata dalam sholat yang diucapkan, dan sebenarnya ditujukan kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan bukan hanya di lidah saja. Hal ini seperti seseorang berbicara satu sama lain, mereka menggerakkan tangan, kepala dan lain sebagainya untuk menekankan apa yang sedang dia ucapkan. Sikap berdiri seolah-olah berkata kepada Tuhan bahwa kita siap sedia taat padanya. Beruku dan bersujud adalah untuk mengungkapkan perasaan yang dalam bahwa kita mau tunduk kepada perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan patuh kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Kata-kata yang diucapkan dalam dua posisi ini maknanya bahwa Tuhan tidak tercela, Maha Suci, dan Maha Luhur, yakni kita, yang tidak sempurna ini, merendahkan diri di hadapan yang Maha Sempurna. Melalui kontak dengannya, keburukan kita bisa dibuang. 62. Doa-doa apakah yang diucapkan dalam sholat seseorang? Pertama-tama, ada beberapa doa dan ungkapan singkat yang harus diucapkan dalam posisi tertentu selama sholat dalam bahasa Arab. Doa paling utama adalah Al-Fatihah, surah pertama dari Quran Suci yang terdiri dari 7 ayat pendek-pendek, yang menjadi jantungnya seluruh sholat. Tambahan doa-doa yang sunnah,
Kita boleh mengucapkan doa yang kita suka menurut bahasa yang kita pilih pada tingkatan tertentu dalam sholat. Firman Allah dan sabda Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berisi sejumlah besar doa yang tepat dan indah untuk berbagai keadaan. Sudah tentu kita harus tahu sepenuhnya makna setiap doa yang kita ucapkan, baik dalam bahasa Arab ataupun lainnya, dan itu harus diucapkan dengan penuh kehadiran pikiran dan ketulusan hati. 63. Tolong jelaskan secara ringkas makna Al-Fatihah itu. Ini adalah doa yang mendasar bagi kaum muslimin, yang mengilustrasikan tujuan orang beribadah. 1. Segala puji bagi Allah, Tuhan sarwa sekalian alam. 2. Yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. 3. Yang memiliki hari pembalasan. 4. Kepada Engkau kami mengabdi, dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. 5. Pimpinlah kami pada jalan yang benar. 6. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. 7. Bukan jalan orang-orang yang terkena murka dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. 64. Apakah hal penting yang perlu dicatat mengenai doa ini? Kita berdoa agar mendapat petunjuk pada jalan yang benar sepanjang waktu, maka selama itu pula kita mendapat kemajuan secara konstan dan berkembang menuju akhlak yang baik yang telah Tuhan tanamkan dalam diri setiap orang. Jalan benar, ini yang telah diberikan kepada orang-orang tulus sepanjang zaman yang berjalan, yang kehidupan mereka menunjukkan bahwa Tuhan telah mengkaruniakan kepada mereka dengan karunia rohaninya. Sementara berdoa untuk ini, kita ingat kembali bahwa kita ini lemah, dan karena itu kita pun berdoa agar kita bisa mencegah perbuatan tidak benar maupun iman yang tak benar. Ayat 7. Ini membuat perasaan seseorang berendah hati sementara ia berjalan di jalan yang benar, dan mencegah kesombongan, mementingkan diri sendiri dan puas diri. 65. Mengapa bagian-bagian sholat itu diucapkan dalam bahasa Arab? Alasan utamanya adalah, ketika sholat itu dilaksanakan berjamaah, beberapa kata dan kutipan dibaca dengan suara keras oleh imam, maka jamaah yang bermakmum dalam sholat, selaras dan harmonis layaknya satu badan. Sejak Islam menjadi agama internasional dan kaum muslimin bersholat jamaah bisa jadi datang dari berbagai negeri, sebagaimana sering terjadi dalam doa bersama di kalangan bangsa barat, menggunakan bahasa Arab, bahasa asli Al-Quran, maknanya ialah mereka bisa sholat bersama. Sholat dan ungkapan dalam bahasa Arab, perlu sekali dipelajari oleh seorang muslim secara singkat dan mudah, dan dapat dipelajari sejak anak-anak dalam beberapa hari saja. Menggunakan bahasa Arab juga mempermudah orang dalam pertemuan ibadah haji, di Makkah, Saudi Arabia, dari berbagai bagian dunia, untuk beribadah bersama dalam satu langkah. 66. Apakah maksud sholat itu juga untuk membawa orang menjadi dekat satu sama lain? Ya. Di samping menjadikan orang dekat kepada Tuhan, tujuan utama lain dari sholat itu untuk mempersatukan orang dan mengajarkan kepada mereka akan persamaan dan persaudaraan. Mereka yang beribadah itu berdiri bersama, bahu-membahu, tanpa perbedaan suku, bangsa, warna, kekayaan, keluarga, kedudukan dan lain sebagainya dan semua bersholat bersama bagaikan satu badan. Mereka merasa rendah di hadapan Tuhan dan bersaudara di antara mereka. Sholat diakhiri bersamaan wajah mereka menengok ke kanan dan ke kiri, dan ke setiap arah mengharap kedamaian dan rahmat ilahi bagi seluruh dunia. Tujuan sholat karenanya melatih orang untuk memperoleh akhlak dan karakter yang membawa mereka damai ke seluruh dunia.